mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengampas dan sulit ditempuh. Selamat jumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, Kamis 19 Januari 2023. Bacaan Injil dikutip dari Injil Markus bab 13 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Judea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya untuk menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi Yesus dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, setelah Yohanes Pembaptis dipenjarakan oleh Raja Herodes, Yesus mulai muncul dan tampil di hadapan umum. Ia mengajar banyak orang, dan dengan penuh kuasa ia menyembuhkan penyakit dan mengadakan mukjizat. Dan orang-orang yang mendengar pengajarannya takjub kepadanya. Dan tindakan Yesus ini segera tersebar kemana-mana dan membuat dia menjadi terkenal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini diceritakan bahwa Yesus diikuti oleh orang-orang yang datang dari segala penjuru, dari Galilea, dari Yerusalem, orang Judea, Idumea, dari utara yaitu Tirus dan Sidon, dan dari timur seberang Yordan. Mereka telah berdesak-desakan datang kepada Yesus dan hendak menjamahnya. Melihat kenyataan ini, saudara-saudari, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyediakan perahu baginya agar jangan sampai mereka menghimpitnya. Kenapa demikian? Sebab orang yang sakit datang kepada Yesus hanya ingin melihat tindakan Yesus, dan juga karena mereka memiliki kepentingan, yakni ingin disembuhkan. Di antara mereka juga ada orang yang kerasukan setan. Mereka datang karena terpaksa. Mereka dibawa oleh orang kepada Yesus untuk disembuhkan. Berhadapan dengan Yesus, mereka justru tersungkur dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi Yesus dengan keras melarang mereka dan memberitahukan siapa Yesus itu sebenarnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Lewat bacaan ini, kita harus percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh Putra Allah. Dia memiliki kuasa untuk mengajar dan memiliki kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Bacaan ini juga mengajak kita untuk memurnikan motivasi kita mengikuti dan percaya kepada Yesus.
Sebagaimana orang sakit tadi, masih banyak orang beragama di dunia ini karena ia memiliki kepentingan. Mau anaknya dibaptis, mau anaknya krisma dan lain sebagainya. Atau mereka mau beragama hanya untuk mencari keuntungan sendiri demi harga diri dan lain sebagainya. Saudara-saudari sekalian, selain itu ada juga orang beragama karena terpaksa, bukan karena niat dari hatinya untuk beragama, tetapi karena dibawa oleh orang lain. Sebagaimana dari orang yang kerasukan setan dibawa paksa oleh orang lain agar bisa bertemu dengan Yesus. Orang seperti ini mereka sering menyusahkan orang lain saja. Hidupnya sering seperti SMS, senang melihat orang susah, atau susah melihat orang senang. Jika berbicara tentang Tuhan, orang seperti ini dialah sebenarnya paling pintar dan paling beragama. Bicara tentang Tuhan semua sepertinya dia tahu, tetapi tindakannya, perilakunya sehari-hari sering menindas ataupun menyusahkan. Kadang pintar juga mengambil hati orang lain, suka juga memuji-muji orang lain, yang mana ada kepentingannya dari orang itu, tapi pelan-pelan dia akan memasukkan racunnya, atau dia bisa memperbudak orang itu. Saudara-saudari sekalian, melalui bacaan ini kita mesti belajar dari Yesus yang banyak membantu orang, khususnya menyembuhkan segala penyakit. Kita pun hendaknya menjadi pewarta kesembuhan, pewarta keselamatan agar semakin banyak orang diselamatkan. Semoga Tuhan memberkati. Amin.